Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video tutorial fragmen yang ketiga, di mana video ini masih melanjutkan dari latihan fragmen kita. Ya, aplikasi sebelumnya kita kan sudah bikin tampilan home fragmen seperti ini, lalu diklik ke halaman kategori. Ini yang perpindahan halaman dengan fragmen. Kemudian di tutorial fragmen saya yang kedua, materinya tentang fragmen dengan membawa data, yaitu dengan cara klik kategori lifestyle di sini. Nah, data yang dibawa yang ini, lifestyle. Kategori ini akan berisi produk-produk lifestyle. Jadi dua text view ini adalah data yang dibawa dari fragmen halaman sebelumnya ke fragmen yang dituju di sini. Oke, di video ketiga latihan atau tutorial fragmen kita mau melanjutkan tombol yang ini ya, tombol menampilkan sebuah dialog. Nah, rencananya kita akan membuat fragmen satu kali lagi, nanti akan ada lengkap dengan interaksinya. Jadi nanti kita klik sini, ada interaksi, kemudian hasil interaksinya bisa direkam, begitu ya. Dan hasil rekamannya nanti mungkin akan ditampilkan dengan tos aja ya. Oke, baik, kita langsung aja membuat fragmen baru. Kita kembali ke apa nih, project kita ya. Di project kita sebelumnya yang seperti ini, kita tambahkan satu lagi fragmen dengan cara klik kanan, new fragment, dan blank. Oke. Kita kasih nama option dialog fragment karena kita mau bikin option dialog ya. Option dialog fragment. Dan jangan lupa include fragment factory methods-nya harus di-uncheck ya. Yang dicek hanya create layout XML-nya saja ya. Oke, kita lanjutkan finish. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke XML-nya, fragment option dialog XML. Nah, kita bikin tampilannya dengan membuat satu view di mana view-nya itu text view ya, pertama, satu text view dengan satu radio group ya. Di dalam radio grupnya nanti kita buat 4 radio button, kemudian ditambah 2 tombol tutup dan tombol pilih. Oke, kita lanjut. Karena nanti tampilannya adalah berurut dari atas ke bawah, kita pakai linear layout. Dan jangan lupa kalau linear layout harus diberi orientasi. Karena orientasinya di sini dari atas ke bawah, maka kita pilih yang vertikal. Baik, kita lanjutkan dengan menambahkan salah satu text view. Text view-nya cuma satu aja. Di sini width-nya match parent, height-nya wrap content, seperti biasanya ya. Dan text-nya kita isi apa ya? Kita isi pertanyaan ya. Apa makanan kesukaanmu? Kesukaanmu. Oke, itu ada pertanyaan seperti itu ya. Kemudian setelah text view kita mau bikin radio group ya. Radio group kita bikin satu aja. Nah, untuk lebarnya dan tingginya kita samakan dengan yang lainnya ya, match dan wrap. Oke. Kita harus kasih nama dulu radio group ini. Misalnya namanya karena radio group ya, RG. Karena ini pilihan, kita kasih nama option. Option. Nah, seperti ini. Nah, kalau radio group itu harus diberi orientasi. Kita nanti mau membuat button-buttonnya itu secara lurus ke samping atau ke bawah. Nah, supaya rapih kita bikin yang vertikal aja ya, lurus dari atas ke bawah. Kita pakai vertikal. Oke, jangan lupa diberi tutup kurungnya.
Nah, di dalam radio group ini kita bikin radio button sebanyak 4 ya. Oke, caranya radio button lebarnya kita pakai match parent dan tingginya wrap content seperti biasanya. Dan jangan lupa kita harus memberi ID. Yang pertama ini karena kita mau kasih radio button yang isinya makanan kesukaan saya nih, siomay batagor. Nah, kita kasih ID-nya dulu, siomay. Nah, setelah ID, teksnya apa? Teksnya siomay, bukan siomay batagor ya, siomay Bandung. Nah, itu makanan favorit saya. Oke, supaya ini terlihat jaraknya, kita beri margin. Marginnya cukup margin bottom supaya jarak ke bawahnya dengan yang di bawahnya nanti tidak berdempetan ya. Kita pakai yang vertikal. Oke, radio button yang pertama sudah tercipta. Nah, untuk mempermudah kita bisa copy paste aja. Ini di copy. Kita bikin radio button yang kedua. Makanan yang kedua temennya siomay itu biasanya batagor ya. Batagor. Oke. Teksnya kita isi batagor. Nah, kemudian kita bikin radio button yang ketiga. Ini kita isikan makanan khas Kota Malang ya. Rujak. Teksnya karena ada berbagai macam rujak ya, kita bikin aja rujak cingur. Nah, radio button yang terakhir. Oke, kita tambahkan satu radio button lagi. Mungkin di sini kita isi makanan khas Surabaya ya, kupang. Teksnya kupang. Oke. Di sini kita sudah selesai untuk membuat radio buttonnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tombol close ya, tutup, dan tombol pilih. Berarti kita bikin dua tombol. Dua tombol ini rencananya kita bikin secara berjajar dari kiri ke kanan. Berarti kita harus menambahkan linear layout dulu. Linear layoutnya kita buat ke sampingnya match parent supaya rata ya, kiri kanan. Kemudian tingginya wrap content seperti biasanya. Nah, kita kalau sudah pakai linear harus pakai orientasi. Karena orientasinya kita mau berjajar dari kiri ke kanan, kita pilih yang horizontal. Oke. Jangan lupa di kurung tutup. Nah, seperti ini. Nah, di dalam linear layout kita baru bikin tombolnya. Tombol yang pertama, ini tetap match parent dan wrap content. Oke. Tombol yang pertama kita mau bikin tulisan tutup gitu ya. Teks. Tutup. Nah, kita harus memberi ID. ID-nya karena ini button close ya, jadi kita kasih nama button close. Oke, untuk tutupnya. Kemudian jangan lupa dikasih kurung tutupnya. Kita buat lagi button satu lagi untuk pilih ya, atau choice. Tinggal di copy paste. Yang ini teksnya berupa pilih ya. Jadi nanti kalau radio button sudah dipilih, kita klik pilih ya. Pilih, kita beri nama BTN choose. Nah, seperti ini. Coba kita cek dulu tampilannya, klik di sini ya, split. Oh, antara tutup dan pilih di sini kok masih berjajar dari atas ke bawah. Tapi yang di bawah nggak muncul ya. Nah, supaya dia bisa berjajar kiri kanan, mungkin kita tambahkan weight ya. Karena untuk lebarnya sini kan kita sudah pakai match parent ya. Weight, kita tambahkan bobot atau weight. Bobotnya kita beri setengah-setengah ya, 0,5. Begitu juga yang di sini. Kita beri weight.
0,5. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah berjajar ya dari kiri ke kanan. Cuman tombolnya mungkin terlalu mepet. Kita bisa kasih jarak. Kalau jarak yang ditutup berarti jarak yang di sini yang kita beri. Berarti bagian kanannya ya. Oke, berarti kita beri margin left. Kanan ya. Sorry, kanan berarti right ya. Misalnya kita beri jarak 4 dp, nggak usah banyak-banyak. Begitu pula button yang pilih. Button yang pilih kita kasih margin, berarti kita kasih jarak di sebelah kirinya. Margin left kita kasih 4 dp saja. Oke, di sini sudah berjarak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke open dialog fragment.java. Open dialog. Nah, sini ya. Maksud saya option ya, option dialog fragment.java. Oke, di sini yang tidak perlu bisa kita bersihkan saja supaya tidak menghabiskan space ya. Kita lihat di sini public class option dialog fragment. Nah, di sini kita tambahkan, ini bukan fragment tapi dialog fragment ya. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan implement view, sorry, V-nya harus huruf besar ya. View.onClickListener. Nah, yang pertama kita kenali variabelnya yang harus kita kenali adalah variabel button dan radio group serta radio buttonnya. Oke, kita pakai privat aja. Pertama adalah button. Button pertama ada button close ya tadi, close, dan button choose. Oke, seperti ini. Titik koma. Oke, kita lanjutkan untuk radio group ya. Private radio group. Radio groupnya kita kasih nama RG, radio group option. Sorry, option. Nah, dan isi dari radio group yaitu private radio button. Oke, ada 4 ya tadi ya. RB untuk menandakan radio button. RB siomay, RB batagor, RB apa tadi, rujak, dan yang terakhir RB kupang. Oke, jangan lupa titik koma. Di bawahnya kita tambahkan lagi untuk dialognya ya. Dialognya, halaman dialognya berarti on option dialog listener. Oke. On option dialog listener ya. Sudah? Titik koma. Oke, ini biarkan aja dulu. Yang ini tidak perlu dirubah. Terus, nah, on option dialog listener ini kan merah ya, karena memang belum ada metodenya. Kita alt enter, kita pilih yang nah ini merah, supaya nggak merah kita bikin dulu di sini. Public on option dialog listener. Nah, seperti itu ya. Terus get on option dialog listener. Kurung-kurung,
kurung kurawal. Nah, ini di sini isinya return on option dialog listener. Oke, sudah titik koma. Nah, selanjutnya sekarang kita tambahkan satu lagi di bawahnya sini. Kita pakai publik aja. Publik void set on option dialog listener. Nah, ini kurung buka, kita tambahkan isinya di sini on option dialog listener. Terus kecilnya on option dialog listener. Oke. Lalu kita beri kurung kurawal. Isinya di sini this dot on option dialog listener sama dengan on option dialog listener. Titik koma. Oke, cukup. Oke, di sini merah ya. Yang di sini merah. Kita bisa Alt Enter, pilih yang implement methods ya. Nah, kita mau bikin on click di bawahnya supaya nggak merah. Oke, di sini sudah ada on click. Kita biarkan dulu. Yang ini juga merah ya, on option dialog listener. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di sini. Nah, yang ini ya, public view on create view, layout inflator, view group container, bundle save instance state. Nah, yang ini mungkin dihapus saja, yang ini. Nah, return-nya ini bisa langsung kita ganti. View, V-nya besar ya. View sama dengan inflator, inflate, air layout, fragment option dialog, container false. Oke. Nah, selanjutnya kita binding dulu. Kan tadi kita sudah bikin 2 button, 1 radio group dan 4 radio button. Oke. Kita binding ya. Pertama button dulu. Button close. Button close sama dengan button view, find view by ID, RID. Nama buttonnya btn close. Nah, kemudian, nah supaya bisa diklik, kita beri btn close dot set on click listener this. Ya. Nah, sekarang kita binding juga button yang satunya lagi, yaitu button choose. Oh, O-nya kurang 1 ya. Choose, pilihan. Oke. Saya edit dulu yang di atas. Choose. Oke, kita lanjutkan. Button choose sebagai pilihan ya. Button view, find view by ID, RID, btn choose. Nah, lalu btn choose set on click listener this. Oke, sekarang yang radio group ya. Radio group berarti RG options sama dengan radio group view
find view by ID, RID, namanya tadi RG, RG option, ini ya, RG option. Nah, kalau radio group nggak perlu set on click listener ya. Kita langsung lanjut ke radio buttonnya. RB Xiaomi sama dengan radio button view, find view by ID, RID, RB Xiaomi. Oke, kita lanjutkan ke radio button yang lainnya. Oke, sebentar. Ini sepertinya ada yang keliru nih. Kayaknya gini deh. RB. Oh, bukan ya. Kita lihat di XML-nya tadi mana ya? Oke. Tadi yang radio button, oh namanya gak pakai RB gitu ya, langsung Xiaomi begitu ya. Oke, kita kembali ke Java-nya. Berarti kita langsung Xiaomi begitu ya. Oke, kita bisa lanjutkan ini dengan mengcopy paste sebanyak 4 kali. Nah, ada 4. Yang kedua radio button untuk apa tadi? Batagor ya. Batagor. Kemudian di sini nama yang di layoutnya adalah Batagor. Kemudian RB rujak ya. Kita kasih nama di layoutnya tadi rujak. Kemudian RB Kupang. Di sini juga namanya Kupang. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita beri return view. Oke, sudah. Oh, V-nya huruf kecil ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke on click-nya. Nah, tadi kan sudah ada nih on click-nya di sini. Di sini kita beri method on click karena pilihannya kan ada button itu ya. Button close sama button choose ya. Berarti di sini kita tambahkan switch. Nah, apa yang di switch? Yang di switch ada 2. Oke, kita tulis dulu V get ID. Nah, di sini ada 2 ya. Case untuk yang RID dot button close, yang tutup dulu. Kalau close kita langsung dialognya di cancel ya. Get dialog dot cancel. Nah, break. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi case yang choose ya. Case RID yang choose, button choose. Oke. Nah, button choose yang harus kita lakukan apa? Kalau misalnya kita tidak memilih apapun ya. Bentar, kita kasih ini dulu, int checked untuk checked-nya ya. Checked radio button ID sama dengan RG option
dot get checked radio button ID. Oke. Nah, kita kasih fungsi if ya di sini ya. Jika tidak dipilih sama sekali. If checked radio button ID bukan sama dengan -1. Jadi tidak ada satupun yang dipilih ya. Apa yang dilakukan? String karena ini milih makanan ya, kita kasih nama stringnya food ya. Food adalah null ya, jika kita tidak memilih sama sekali berarti null. Nah, tapi kalau kita mau milih apa? Masih ada switch-nya lagi karena pilihannya ada 4 ya. Switch checked radio button. Checked radio button ID. Oops. Nah, yang dipilih yang pertama case RID dot RB. Tadi kayaknya gak pakai RB ya, langsung siomay. Oke, siomay titik 2. Kalau pilih siomay maka food makanannya RB siomay. Get text, tampilkan teksnya menjadi string to string trim break. Oke, nah 3 baris ini bisa kita copy untuk radio button 3 lainnya. Oh, sorry. Oke. Oke, sudah ada 4 ya, tinggal kita ganti isinya. Batagor, kemudian rujak, dan yang terakhir kupang. Sip. Oke, kita lanjutkan. Setelah switch ini kemudian biar bisa ditampilkan ya. Oke, biar bisa ditampilkan di bawah sini kita tulis get option dialog listener dot on option chosen. Nah, yang terpilih apa? Dari food tadi. Ya. Terus di sini kita taruh di lurusnya if ini ya. Kita tambah get dialog dot cancel. Oke. Terus di bawahnya sini kita tambahkan lagi break. Ini lurusnya masih yang di button choose ini. Oke. Udah, ini udah. Oh, satu lagi. Interface ya, untuk interface-nya. Di mana ini? Di sini ya. Di sini kita tambahkan jangan privat. Public aja. Public interface. On option dialog listener. Isinya void on option dialog listener. Oh, sorry. Ini untuk chosen ya. On option chosen. Nah, untuk yang dipilih berupa string teks ya. Nanti teksnya bisa ditampilkan. Nah, kalau sudah ditampilkan di mana? Ya, di detail kategori fragmen.
kita masuk ke detail kategori fragment.java. Nah, di sini kita nambahkan metode yang ada di dalamnya. Kan sudah ada metode onClick nih di sini. Tinggal kita tambahkan di yang show dialog ini ya, show dialog. Jadi untuk menampilkan dialog. Oke. Langsung aja kita tambahkan option dialog fragment option dialog fragment sama dengan new option dialog fragment kurung-kurung titik koma. Oke. Option dialog fragment dot set on click option dialog listener. Nah, di dalam kurung new option dialog fragment on option dialog listener, berarti yang ini. Nah, ini sudah tercipta public void on option chosen ya, string text. Oke. Nah, teks yang sudah ditangkap nanti akan kita tampilkan dalam bentuk TOS aja ya, TOS. TOS make text ya, make text dalam kurung get activity, text, TOS, long short ya, karena cuman pesan pendek aja. Tampilkan. Sudah. Nah, selanjutnya sebelum break, ini kita tambahkan lagi fragment manager fragment manager sama dengan get child fragment manager titik koma, tambahkan satu baris lagi option dialog fragment dot show fragment manager, option dialog fragment dot class dot get simple name. Nah, sudah sampai sini kita bisa menjalankan aplikasinya ya. Sudah nggak ada yang merah juga di sini. Kita jalankan aplikasinya. Oke, di sini sudah install sukses ya. Kita lihat. Ini kita coba klik. Nah, tampilkan sebuah dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah muncul dialognya ya. Jadi kita sudah menggunakan fungsi fragment dengan open dialog ya. Apa makanan kesukaanmu? Siomay Bandung Batagor. Misalnya kita nggak pilih, misalnya kita langsung tutup ya. Nah, ini langsung cancel ya. Tapi kalau kita tidak memilih langsung pilih, maka dia nol ya, tidak terjadi apa-apa. Tapi karena kita pilih, misalnya saya suka siomay Bandung, makanan favorit saya, kita pilih. Nah, di sini siomay Bandung. Oke. Nah, sekian tutorial kita untuk open dialog pada penggunaan fungsi di fragment. Oke. Nah, sekian. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.